Oke, selamat malam. Kita lanjutkan video tutorial kita. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses menampilkan data artikel. Ya, seperti ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita mengenai proses tambah artikel baru. Ya, di sini linknya adalah localhost, kemudian web /index.php/panel/artikel, kemudian /add. Oke, ini kalau kita klik otomatis muncul background font ya. Nah, karena kita belum mendaftarkan URL ini ke dalam roots. Kemudian kita juga belum membuat function di controller admin. Oke, jadi kita harus membuka project ya, web, kemudian kita masuk ke application, kemudian config, kemudian roots ya. Kita buka rootsnya menggunakan editor. Oke, ini adalah settingan root artikel. Nah, di sini kita tambahkan settingan rootsnya. Oke, rootnya di sini panel/article/add. Ya, ini sesuai dengan yang di sini. Panel, artikel, kemudian add. Oke, kemudian di sini kita masukkan controllernya ya, controller admin / kemudian functionnya. Di sini kita akan membuat function article add ya, article add di controller admin. Oke, kita save. Oke, ini kalau kita klik masih not found karena kita belum membuat function article add di controller admin. Nah, jadi kita akan membuat function ya di controller admin. Oke, kita masuk ke application, kemudian controllers, kemudian controller admin. Oke, kita tarik scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Di sini kita enter. Untuk function article add ya, kita bisa mengcopy dari menu add ya, biar lebih cepat prosesnya. Oke, ini dia. Ini kita blok, menu add-nya kita blok. Kita copy. Oke, di sini kita paste. Ya, tinggal di sini kita ganti menjadi article add. Ya, function article add. Oke, untuk function article add di sini kita tetap ya memanggil user data dan email. Ya, kemudian ini penampung data artikel. Ini komentar. Ya, komentar. Kemudian di sini kita ganti variabelnya sesuai dengan apa yang kita edit ya, ataupun mau kita tambahkan. Di sini artikel, this model admin, select data. Nah, tabelnya otomatis adalah tabel artikel. Ya, kita masuk ke database. WebDB, kemudian tabelnya adalah artikel. Ini dia tabel artikel. Jadi di sini kita ganti menjadi
select data, tabelnya artikel ya. Kemudian order by, ini pemeriknya adalah ID. Jadi sini kita ganti menjadi ID ya. Untuk ascending atau descending ini sama ya, atau bisa kita hapus ya. Jadi select data artikel, tabelnya order by-nya ID sebagai pemeriknya. Oke, kemudian ini sudah. Oke, di sini kita akan memanggil helper ya. This, kemudian load helper. Nah, helper di sini kita akan menggunakan atau memanggil helper text. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan this load helper URL ya. Oke, jadi kita di sini akan menggunakan helper text dan helper URL dari CodeIgniter. Nah, kemudian untuk data array-nya ya, data array-nya title-nya di sini kita edit jadi tambah artikel baru. Iya, tambah artikel baru. Ini untuk title di sini ya. Oke, tambah artikel baru, usernya full name ya, dari user data ya, user data dari function user di model admin. Oke, kode kita biarkan. Oke, untuk menu name ini kita akan hapus ya, sampai ke bagian view type nya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk title ini untuk title di browser, ini dia. Kemudian user ini untuk menampung data user yang login ya, kita akan mengambil full name nya. Kemudian kode ini kita biarkan. Kenapa? Karena kita nanti akan mengirim data melalui form. Nah, kita akan membuat variabel kode di formnya, form tambah artikel ya, sebagai penampung data primary key ya. Di sini kita beri array-nya kode. Kemudian untuk status ya, ini juga akan kita terima kiriman dari form. Kemudian state ini adalah action dari formnya ataupun hidden object dari form, apakah dia new ataukah selain new ya. Jadi kalau dia untuk artikel add, di sini state-nya kita buat new. Nanti kita akan membuat logika if, apakah state-nya new ataukah state-nya update ya, apakah tambah ataukah update formnya. Kemudian untuk variabel menu di sini, this model admin get parent menu ini tidak kita gunakan ya. Kenapa tidak kita gunakan? Karena kita tidak bermain dengan tabel menu. Ini kan dari tabel menu ya, kita mengcopy dari function menu. Ini kita del. Oke, kemudian setelah kode, apalagi yang perlu kita tambah? Nah, kita lihat di tabelnya ya, di tabel artikel kita di sini ada title ya, title, kemudian slug, date, time, outdoor, image header ya, kemudian konten, kategori, dan status. Ini kita masukkan ke dalam array ya. Jadi biar gampang, kita akan bagi layarnya seperti ini ya, biar lebih cepat.
Oke, ini dia. Oke, setelah kode di sini kita masukkan title ya. Title kita masukkan di sini ya. Title. Title sudah ada ya. Ini title sudah ada, kita ganti di sini menjadi judul ya. Jadi di database-nya di tabel title ya. Untuk di array-nya tidak masalah, kita ganti menjadi judul ya. Ini hanya nama dari array ya, karena title sudah ada untuk mencetak title di web browsernya. Oke, kita ganti menjadi judul. Ini outputnya adalah kosong seperti ini, koma. Oke, setelah judul slug ya, slug. Oke, ini juga kosong. Ini kenapa kosong? Karena ini memang form tambah data ya, form tambah data, jadi ini kosong karena kita akan menangkap dari form. Oke, setelah slug di sini ada. Oke, untuk datetime ini kita abaikan ya, karena kita akan membuat datetime ini otomatis membaca dari sini, dari setting ya, dari setting Windows atau settingan komputer kita ya, menggunakan fungsi date. Nah, ini jadi kita lewatkan untuk datetime ya. Ini otomatis waktu user mensubmit data akan masuk datetime ya. Kita langsung ke outdoor ya. Outdoor, ini juga kosong. Oke, setelah outdoor di sini img header ya. Nah, ini kita ganti menjadi misalkan image ya, image. Oke, setelah image ada konten dan kategori. Konten, kategori, dan status. Nah, di sini kita buat konten, kemudian kategori, oke, kemudian status ya. Ini ada status. Kemudian state new. Nah, jadi ini state-nya adalah new, form untuk tambah data, bukan untuk form edit. Jadi kita statusnya di sini ada dua. Yang pertama ada new, nanti selain new berarti dia update ya, form update. Seperti pada materi membuat manajemen menu. Oke. Nah, ini dia artikel add ya, fungsinya seperti ini. Kemudian untuk formnya di sini kita akan ganti menjadi halaman yang dipanggil adalah artikel form ya, artikel form ya, untuk halaman di view-nya. Ini kini kita save ya. Kemudian kita kembali ke mari, artikel, kemudian tambah artikel baru. Nah, setelah kita mengklik tambah artikel baru, maka di sini akan muncul error ya. Errornya kenapa? Karena di sini kita belum membuat artikel form.php di folder panel di view. Ya, ini belum kita buat. Nah, jadi kita akan membuat halaman artikel form. Oke, jadi untuk membuat halaman artikel form, kita bisa mengcopy dari, kita ke view ya, application, kemudian view, kemudian panel. Untuk form artikel kita bisa mengcopy dari menu form ya. Ini konsepnya hampir sama, bentuknya juga hampir sama, hanya saja untuk artikel lebih banyak lagi ya objek-objeknya, yaitu nanti ada konten, ada
ada outdoornya, ada slugnya gitu ya. Jadi ini kita copy, menu formnya kita copy, kita ganti menjadi article form. Oke, ini dia article form. Kita buka menggunakan editor. Nah, ini adalah halaman article form. Nah, ini hampir sama ya scriptnya, hampir sama dengan menu form ya, bersama. Untuk box title-nya ya, untuk judulnya, jika statusnya new, maka di sini untuk title-nya adalah, ini kita refresh dulu ya. Nah, tampilan seperti ini. Ini tampilan masih berantakan karena di sini belum kita edit ya. Untuk jika statusnya new, maka form tambah artikel baru ya. Selebihnya form edit artikel. Oke, kita ganti ya, form tambah artikel, kemudian else nya form edit artikel. Nah, kemudian untuk form action nya ini kita ganti ya, menjadi kita akan membuat function nanti ya. Di roots nya kita akan edit menjadi index.php panel artikel kemudian save. Nah, ini akan kita daftarkan, nanti didaftarkan di roots. Ya, kita split tampilannya. Nah, ini dia. Oke, ini masih error. Nah, kemudian di sini kita akan mengedit ya. Ini untuk label pertama. Label pertama nama menu ya, kita ganti menjadi judul artikel. Ini dia. Ini kan kode ya. Ini dia judul. Ini adalah field pertama, judul. Jadi sini kita ketikkan judul artikel. Judul artikel. Oke, kemudian untuk input tab-nya hidden, name-nya tetap ya kode, kemudian kode, input tab kedua state-nya, kemudian state. Ini dari sini ya, kode, kemudian state new ya, state-nya di sini. Oke, ini kita jadikan dia sebagai input tab-nya hidden. Oke, sedangkan untuk judul artikel itu adalah ini div kelasnya ataupun text box-nya ya. Text box-nya ini dia. Kemudian di sini input tab-nya text, kelasnya form control, name-nya kita ganti menjadi judul. Ya, kita ganti judul sesuai dengan yang di controller judul. Ya, walaupun di sini field-nya adalah title. Ya, ini title, tetapi kita mengikuti dari controller judul. Nah, di sini kita buat judul. Kemudian di sini juga kita ganti variable judul. Ya, variable judul. Oke. Kemudian kita cek di sini di hasilnya, tambah artikel. Nah, setelah judul di sini ada gambar headernya ya. Gambar header itu maksudnya adalah seperti ini. Header adalah gambar dari artikelnya ya, gambar. Jadi untuk gambarnya di sini kita masukkan di sini.
gambar header ya. Untuk gambar header di sini kita gambar header ini kita hapus ya. Untuk select ini kita hapus, kita tidak menggunakan select tetapi kita menggunakan choose file ya, ataupun browse ya. Kita akan memilih gambar di sini. Jadi di sini kita ganti, kita del, nah kita ganti selectnya menjadi ya input type file ya, input type kemudian file, kelasnya sama, kelasnya adalah form control ya. Form control seperti ini. Form control ini dia. Form control. Kemudian satu di sini kelasnya kita ganti ya menjadi kita tes dulu form control, kemudian name-nya ya. Untuk name-nya di sini di database img header ya, di database img header, tapi di sini di controller dia image ya, image. Nama di sini img header, kemudian di controller adalah image ya. Nah di sini kita bisa membuat misalkan foto ya. Jadi kita boleh berbeda membuat di view dan di controller ya, tetapi nanti untuk name foto ini kita harus sama di function article save ya. Jadi kalau di formnya ini foto, untuk input type-nya ya, input type ya, input type-nya file. Ini tadi salah ya, input type file name foto. Nanti untuk controller admin waktu kita membuat function article save-nya juga harus foto ya. Foto, kemudian di sini kita tambahkan required ya. Kita save. Hasilnya seperti ini ya, judul artikel, kemudian gambar header. Nah di sini muncul choose file ya, choose file. Seperti ini. Di sini warna biru ya, choose file-nya. Nah ini kita masih default, kita bisa merubah dari kelasnya. Ini kelasnya bisa kita edit. Kita edit misalkan nama kelasnya BTN primary ya, save. Sudah berubah seperti ini, warna biru ya. Ini BTN primary. Kita akan membuat teks di bawahnya seperti ini. Tipe gambar harus berupa file JPG atau PNG ya. Nah di sini kita enter, kita buat tag paragraf, kemudian tipe file berupa file JPG atau PNG. Nah kita masukkan ke dalam tag paragraf.
Ups, di sini ya. Ups, berantakan. Kita buatnya di sini. Oke, ini dia. Coba kita buat di sini. S. Oke, ya, di sini boleh. Hasilnya oke, seperti ini ya. Tipe file berupa file JPG atau PNG. Oke, ini dia. Kemudian setelah gambar header, isi artikelnya ya. Isi artikel di sini kita menggunakan text area ya. Nanti kita akan menggabungkan library ataupun plugin dari TinMCA ya. Oke, ini isi artikel di sini ya. Ini adalah isi artikel. Oke, untuk ini belum selesai ya. Oke, ini foto. Oke, isi artikel di sini kita masih menggunakan select ya, select option. Nah, ini kita del. Nah, kita gantikan dengan text area. Oke, text area. Nah, kemudian untuk text areanya ya, di sini kita beri ID. Oke, name ya. Text area name-nya adalah konten ya. Oke, name-nya adalah konten. Ini dari tabel name konten. Kemudian kita bisa pesan row-nya. Rows-nya di sini kita pesan misalkan 10 ya. Kemudian columns-nya kita pesan misalkan 80. Nah, kemudian oke nih, ini isinya ya. Oke, ini isinya, kita save. Hasilnya kita refresh. Oke, seperti ini ya. Judul artikel, gambar header, kemudian isi artikel ya, isi artikel. Untuk kontennya di sini kita masukkan variabel konten ya, sama dengan variabel konten ya, dari database. Ini dia, kita ambil variabel kontennya. Ini dia di sini di dalam text area. Kita save. Oke, ini dia. Oke, ini kita lebarkan
kolomnya 10 ya. Oke, ini dia. Oke, kolomnya coba kita tes 100. Ups, 110. Ini dia. Untuk isi artikelnya seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah kategori ya. Nah, kategori di sini kita ada news, kemudian pengumuman, kampus, dan tekno untuk kategorinya. Oke, kategori ini teks area berarti di sini ya. Kategori untuk kategori kita di sini menggunakan ini, kita del, kita menggunakan select ya. Oke, kemudian select name nya di sini kita buat kategori. Kelasnya kita buat di sini form control. Oke, kemudian di sini kita masukkan optionnya. Option value news ya. Pertama news. Nah, di sini kita masukkan news. Kemudian ini kita copy. Ya, news, kemudian pengumuman kampus tekno. Sini. Oke, seperti ini ya. Ini untuk selectnya pada bagian kategori. Oke, ini jadi kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian status ya, apakah publish ataukah draft. Nah, di sini kita status di sini kita input tabnya radio ya. Kita edit di sini. Kita untuk statusnya kita akan buat sama seperti pada hasil ya, yaitu option value. Kini kita del, kita ganti menjadi select. Select name, status,
Oke, kelasnya form control. Nah, di sini kita masukkan optionnya. Key option value yang kita buat di sini yang 0 ya. Nah, ini kita buat atau yang 1 terlebih dahulu boleh. Ini kita buat publish, kemudian option, option value 0. Di sini kita buat draft. Oke, ini dia. Jadi name status dari sini ya, status. Oke, kita save, kita refresh. Ini statusnya div class ini belum tercopy di sini ya. Ini kita copy. Oke, kita paste di sini, kita save. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini bisa kita ganti menjadi gear. Gear, cek gear, kita cek. Oke, kita ke UI elemen, kemudian icon ya, kita edit di sini iconnya. Oh, ini dia ya, gear. Kita copy, kita paste di sini ya, untuk statusnya Eva gears. Oke, kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini ikonnya oke, ini dia. Oke, untuk kategori file tag ya. Oke, ini dia. Oke, kalau ada S nya. Oke, teks. Untuk isi artikel kita akan menggunakan
Oke, ini ya. Oke, sudah berubah. Untuk gambar headernya ya, di sini kita akan mengganti menjadi ini va picture. Oke, kita ganti menjadi ini dia untuk gambar header ya. Kita ganti, kita save, kita refresh. Oke, sudah berubah. Atau kita bisa menggunakan foto ya. Oke, kita cari foto. Oke, ini dia. Nah, kita bisa menggunakan ini. Va kamera. Oke, ini dia. Oke, untuk kategori ini status. Kemudian setelah status kita akan membuat tombol ya. Tombol di sini submit. Kita tetap menggunakan BTN warning, BTN block ya, BTN SM. Kemudian jika statusnya new, maka simpan artikel. Ya, simpan artikel. Selebihnya update artikel. Oke, jadi ini simpan menu, kita refresh, berubah menjadi simpan artikel. Kenapa simpan? Karena status adalah new ya. Di sini statusnya new. Selain dari new, maka otomatis tombolnya berubah menjadi update artikel. Oke, ini sudah selesai formnya. Artikel save ya. Nah, sekarang kita akan di sini untuk isi artikelnya kita akan mengintegrasikan menggunakan TinyMCE. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mengetiknya sama seperti di aplikasi Word Editor ya, ataupun text editor. Contohnya ya Microsoft Word ya. Kita akan mengintegrasikan form tanpa artikel menggunakan plugin TinyMCE. Oke, jadi langkah-langkahnya kita harus mendownload TinyMCE nya ya. Kita harus mendownload TinyMCE, kemudian kita akan meletakkan TinyMCE ke folder web kita. Oke, di sini kita masuk ke DVD tutorial. Oke, di sini sudah terdapat TinyMCE 417 zip. Oke, ini kalau kita buka, isinya adalah TinyMCE seperti ini ya. TinyMCE seperti ini ya. Jadi di sini kita akan melakukan klik kanan, kemudian extract here. Oke, loading. Nah, maka di sini akan hasil ekstraksinya akan ada folder TinyMCE ya. Ini TinyMCE, kita buka, kemudian ada JS, ini kita buka. Nah, di dalamnya juga terdapat folder TinyMCE ya. Oke, TinyMCE ini ya. Ini hasil ekstraksinya. Oke, ini dia. Ini master TinyMCE nya ya. Ini dia. Ini sudah kita ekstrak.
hasilnya foldernya tinmce. Nah, ini tinmce ini sudah dimodif ya. Jadi di dalam folder tinmce terdapat folder JS, kemudian tinmce, ada kelas, ada length, ada plugins, ada skins, dan themes. Kemudian di tesnya ini dia, toolsnya ini dia ya. Jadi untuk tutorial selengkapnya mengenai penggunaan tinmce di Codeigniter itu bisa di browsing ya di Google. Jadi sudah banyak sekali tutorial yang membahas mengenai tata cara integrasi text editor di Codeigniter. Nah, di sini kita menggunakan text editornya tinmce. Ya, ini sudah dimodif. Jadi sama ya, ini hasil zipnya ya. Ini zipnya, ini foldernya. Oke, jadi hasil ekstraksi dari tinmce ini, hasilnya ini dia ya. Nah, ini kita copy ya. Tetapi sewaktu kita awal mendownload tinmce, strukturnya bukan seperti ini ya. Kebanyakan strukturnya bukan seperti ini. Ini bisa kita cari tutorialnya di Google ya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan tinmce yang ada di video tutorial ya. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke web, ke project, kemudian kita masuk ke aset ya. Nah, di aset kita akan mengcopy master dari tinmce nya di aset ya. Walaupun sebenarnya kita bisa mengcopy tinmce ini dimanapun ya, dimanapun boleh ya. Tetapi di sini kita akan menyatukan tinmce nya di folder aset ya. Kita paste, oke, ini dia ya, tinmce sudah masuk ke project kita ya di folder aset. Nah, sekarang kita akan memanggil plugin text editor tinmce ke dalam form tambah artikel baru ya. Di sini text area nanti akan berubah seperti ini. Oke, jadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kita akan melakukan load ya. Di sini di artikel form kita akan melakukan load beberapa JavaScript dari plugin tinmce ya. Plugin tinmce pertama kita akan ini kita masuk ke aset ya, tinmce, kemudian kita akan meload di JS, kemudian tinmce. Oke, kita akan meload JavaScript ini, tinmce.dev.js. Nah, ini akan kita load. Jadi di sini kita akan mengetik script ya, script, kemudian src nya. Oke, ini kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil ya, ini kita copy nama filenya, kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Ini tinmce.dev.js, ini dia ya, tinmce.dev.js. ini akan kita load. Kemudian di sini harus kita tambahkan ya, ini harus kita tambahkan menggunakan script PHP ya. Oke, echo base URL, kemudian aset ini ya. Aset,
Oke, sama assets kemudian slash tnmj slash js slash kemudian tnmj slash baru tnmj dev.js ini ya. Jadi assets ini dia, assets tnmj js tnmj baru tnmj dev.js ya. Ini sudah terload JavaScript-nya, kita save. Nah, kemudian kita akan meload tnmj plugin ya, plugin kemudian table kemudian plugin dev.js ya. Ini filenya juga kita load. Oke, ini kita copy, asset tnmj js plugin table ya. Di sini kita tambahkan plugin table, kemudian yang di load adalah sudah 2 JavaScript. Yang ketiga, ini kita copy. Kita juga akan mengcopy dari plugin kemudian paste ya, kemudian plugin dev. Jadi kita di sini kita ganti menjadi paste. Paste plugin dev. Kita copy. Selanjutnya kita akan meload JavaScript dari plugin kemudian spelling atau spell checker ya, spell checker kemudian plugin dev ya. Jadi ini kita copy foldernya, di sini kita ganti. Ini dia plugin kemudian spell checker kemudian plugin dev.js ya. Ini kita load. Jadi kita di sini sudah meload 1 2 3 4 file JavaScript ya. Kemudian ini sudah. Kita bisa melihat dari tnmj kemudian tes manual ya. Kita di sini menggunakan index
index.html kita buka. Kini dia kita akan mencoba melihat manual testnya pada bagian accessibility. Ini dia ya, accessibility.html. Kita bisa melihat scriptnya di sini. Kita klik kanan ya, di browsernya kita klik kanan, kemudian view page source. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang sudah kita load JavaScript-nya di sini. Nah, ini dia. Ya, tinggal kita tambahkan base URL. Oke, ini sudah. Kemudian kita harus mengcopy. Oke, kita cek. Oke, ini kita copy ya. Scriptnya kita copy sampai script penutup. Ini dia ya, kita copy. Oke, dari script sampai script penutup kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, ini dia, kita paste. Kita save. Oke, coba kita refresh ya. Oke, belum terpanggil di sini. Oke, coba nih kita hapus EM1, kita hapus ya, text area. Oke, nah sudah kepanggil di sini ya. File, edit. Oke, sudah kepanggil. Jadi kita untuk membuat plugin dari TinMJ, kita harus memanggil JavaScript dan juga ini scriptnya ya, untuk memanggil semua menu di TMJ di text area ya, sampai script penutup sampai di sini. Nah, ini dia. Kita bisa mengcopy dari sini, dari source ya, source di halaman accessibility.html. Ini kita ganti ya, text areanya EM1 nya kita hapus. Nah, jadi selektornya hanya text area. Hasilnya nah seperti ini, sudah masuk untuk TinMJ nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Oke, kita akan lanjut ke bagian untuk proses actionnya ya. Action formnya ini adalah index.php panel artikel save ya, panel artikel save. Nah, ini akan kita daftarkan di roots ya. Nah, jadi kita kembali ke roots. Ini kita copy, ini kita ganti menjadi artikel save, kemudian ini artikel save ya, artikel save. Oke, kita save. Nah, ini sudah untuk rootnya sudah ya, artikel save. Kemudian kita akan membuat function artikel save di controller admin. Nah, di sini kita akan membuat function article save. Oke, untuk article save
Oke, function artikel save. Oke, ini dia. Kita akan mulai untuk proses pembuatan artikel save. Nah, di sini sama seperti pada menu save ya. Menu save ini dia. Kita akan mengambil data dari kiriman form. Ya. Kita akan mengambil data dari kiriman form di sini. Jika variable post Oke, kita memanggil helper ya. Oke, helper. Kemudian kita akan menangkap kiriman form. Ya, kiriman form yang pertama tadi adalah kode, kemudian judul, ya, kode, kemudian judul. Jadi di sini kita buat variabel kode sama dengan this input post kode. Ya, kode itu dari sini ya, kiriman dari file kode. Kemudian ini kita copy. Yang kedua adalah judul, ini juga judul. Oke, judul, kemudian slug ya, slug. Kode judul slug. Oke, untuk slug di sini kita akan otomatis membuat slug ya dengan kriteria tertentu. Jadi kalau kita di sini artikel, nah di sini kan judulnya Unsia Wisudakan 1860 lulusan, maka slugnya sama seperti judul ya, sama seperti judul tetapi dipisahkan dengan strip ya atau dash ya. Ya, jadi kalau di sini kita cek di sini di tabelnya. Contoh di sini ada misi budaya Unsia ke Amerika Serikat. Maka slugnya akan otomatis masuk ke tabel misi budaya Unsia ke Amerika Serikat, tetapi spasi digantikan dengan strip atau di komputer namanya dash ya, dash. Jadi caranya untuk slug ya, ini slugnya ya, kita akan membuat slugnya this. Ini kita hapus ya. Nah, kita tidak menggunakan this input post slug, tetapi kita masukkan URL title, URL title. Oke, untuk URL title-nya kita akan mengambil dari judul. Jadi ini kita akan mengambil dari variabel judul ya, variabel judul, koma, kemudian kita pisahkan dengan dash ya, strip ya. Kemudian sini koma, kita buat nilainya true. Nah, seperti ini. Jadi untuk slugnya dia sama seperti judul ya, tetapi dipisahkan dengan dash dari variabel judul menggunakan fasilitas URL title.
Ya, jadi slugnya dari judul. Ya, di sini untuk URL title ini adalah fungsi dari PHP ya, function di PHP. Ya, kita bisa juga melihatnya di code editor, user get, kemudian index HTML. Ya, di sini kita menggunakan fasilitas atau function URL title ya. Nah, di sini kita ketikkan misalkan URL title. Oke, ini dia ya, URL title. Nah, ini adalah PHP function in URL helper ya. Jadi function URL title itu ada di function PHP di dalam URL helper ya. Nah, di sini kita panggil di slot helper URL ya, karena kita menggunakan URL title. Ini dia. Oke, ini cara memanggil helper dari URL-nya ya. Loading di helper, ini dia scriptnya, sama seperti ini ya. Kemudian untuk URL title-nya, ini dia contohnya ya, title what's wrong with CSS. Ini cara memanggil URL title-nya. Nah, di sini kita contoh title-nya kita menggunakan underscore. Jadi hasil nanti kalau ini what's wrong with CSS, hasilnya seperti ini. What's underscore wrong underscore with underscore CSS. Nah, ini kalau kita menggunakan underscore ya. Tetapi kalau kita menggunakan di sini tidak contoh. Nah, di sini kita menggunakan dash ya. Nah, itu dash berarti nanti dia bukan underscore tetapi strip ya, strip seperti ini ya, seperti ini. Oke, judul dash, kemudian true, kemudian selanjutnya di sini tidak ada date ya. Nah, untuk date-nya di sini tidak kita buat, kita akan melakukan proses simpan date secara otomatis ya. Variable date sama dengan kita menggunakan function date di sini ya. Function date kita akan mengambil years ya, month, kemudian day ya, kemudian kita tambahkan function oke, seperti ini. Kemudian variable time, jadi date time ini dia ada dari tabel artikel. Ini dia date dan time ya. Ini kita masukkan otomatis, tidak melalui form tetapi melalui function. Sewaktu user ataupun admin mensubmit data, time sama dengan date. Untuk time-nya sih kita menggunakan hours, kemudian minutes-nya i, dan second, detiknya. Oke, seperti ini. Oke, kita di sini juga akan mengambil user data. Ini ya. Ini akan kita user data. Kini kita copy, kita paste di sini. User data this model admin user, kemudian result array. Nah, ini kita ganti menjadi full name. Ini juga full name ya, full name. Kemudian outdoor ya, outdoor sama dengan variable full name. Nah, jadi kita di sini, kenapa di sini email kita ganti menjadi full name, karena akan kita jadikan sebagai outdoor ya. Yang login siapa? Misalnya yang login user 1, maka di sini outdoornya adalah user 1 ya, diambil dari full name-nya ya, bukan dari email tapi dari
full name. Oke, full name. Kemudian setelah author, image, content ya, kita akan loncat ke konten karena image kita akan menggunakan function untuk upload di Codeigniter. Kita langsung ke konten terlebih dahulu. Konten sama dengan, nah, kita akan mengambil dari input post ya, input post, input post konten. Oke, ini kita copy, ini kategori, status, dan state ya, konten, kategori, status, ini juga status, ini state. Oke, ini ya, status, state, ini kan dari form ya, form tambah artikel. Nah, ini ditangkap di artikel save ya, ditangkap semua text fieldnya dan text area di sini. Oke, nah di sini kita ngeloncat tadi ya, setelah author langsung konten. Image-nya kenapa tidak kita masukkan di sini? Karena untuk image kita akan membuat menggunakan fasilitas ataupun yang namanya library ya, library upload bawaan dari Codeigniter ya. Jadi di sini kita langsung ke image ya, tapi kita buat logika if di sini, if. Oke, kita coding ya. Oke, jika files ya, oke, ini filenya tadi kita adalah gambar header, input tab file, name-nya foto ya di sini ya. Jadi nama file ini adalah foto, ini foto. Jadi di controllernya kita buat sini foto. Oke, name Oke, ini kita copy ya sampai ke upload page, kemudian allowed types nya max size. Oke, untuk
wait dan hack ini tidak perlu ya, ini kita abaikan. Kita copy, oke kita paste di sini. Oke, upload page-nya kita di sini. Di file ya, file, kemudian untuk galeri itu ada di blog ya, file kemudian blog, foldernya blog. Jadi di sini kita ganti file kemudian blog. Oke, allow tab-nya di sini kita nanti akan ini kita ganti JPEG ya, JPEG. Nah, jadi untuk gambarnya atau fotonya tipenya JPEG, JPG dan PNG ya. Kemudian max size-nya ini akan kita edit ya. Ini 100 berarti 100 ya, 100 KB ya. Kita ganti menjadi 2000 ya. Jadi untuk max size-nya, maksimal ukuran fotonya itu 2000 berarti sekitar 2 MB ya, walaupun 2 MB itu sama dengan 2014. 2024 ya. Ya, 2024. Tapi kita bulatkan di sini menjadi 2000. Ya, 2000. Jadi sekitar ukuran maksimal fotonya 2 MB. Oke, kita juga bisa menambahkan variabel config yang lain ya. Contoh di sini kita akan membuat menggunakan remove space ya. Ya, remove space. Oke, kalau di sini kita cek ya. Oke, upload page, allow tabs-nya, file name. Oke, contoh tidak ada di sini. Oke, kita untuk remove space-nya ini akan kita buat true nilainya. Oke, kita coding dulu.
Oke, di sini kita untuk upload page-nya itu di folder file, kemudian blog, allow tab-nya JPEG, JPG dan PNG. Max size-nya ini ukuran maksimalnya 2 MB. Remove space-nya true. Nah, remove space ini adalah pengatur untuk penamaan dari file yang kita upload ya. Di sini tanpa spasi ya, di remove space-nya. Kemudian override-nya false. Kemudian encrypt name-nya true, artinya jika kita mengupload picture dengan nama misalkan barcode ya, maka hasilnya nanti akan dienkripsi seperti ini ya, akan dienkripsi menggunakan encrypt name ya, dengan nilai true ya, seperti ini. Kemudian max weight-nya kita kosongkan, max height-nya kita kosongkan. Nah, baru kita panggil di sini library-nya. Oke, ini dia. Kita copy, kita paste, kemudian kita tambahkan variable config ya, variable config dari sini ya. Ini library upload ya, bawaan dari coordinator. Oke, variable config, kemudian ini dia. Oke, di sini kita panggil Oke, kita panggil initialize config, baru di sini kita masukkan if
Oke, untuk kategori ini pakai K ya, kategori, karena di sini di formnya dia kategori pakai K. Oke, kemudian status, sama ya, status konten foto. Oke, foto di atas. Oke, baru kita panggil function insert data. Oke, kita copy dari menu save ya, kita copy. Oke, tabelnya artikel, datanya tetap ya dari sini. Kemudian list, session, ID, di variabel kode. Nah, jadi ID itu variabel kode ya, kode sebagai primary key-nya itu ID.
Oke, ini kita copy dari atas tadi. Oke, kita cek ya. Image this upload data, image file name, oke, enter. Oke, ini untuk update ya. Untuk update datanya this model admin update data ya. Jadi untuk yang di atas ini untuk insert data, ini insert data ya, ini untuk update data ya. Model admin update data, tabel artikel, kemudian variable data, array ya. Oke, array-nya di sini, primary-nya ID, itu adalah variable kode ya, ID dari sini primary key-nya. Oke, kode. Kemudian baru kita buat flash datanya, this session set flash data, oke, artikel berhasil diedit. Redirectnya di sini kita ke final artikel. Oke, kita save ya, kita save. Coba kita tes, kita refresh. Oops, error di sini.
276 sama dengan 278 ini variabel ya. Dua tujuh delapan tutup kurung kita tes ya, tambah artikel, misalkan artikel baru, image headernya kita simpan artikel. Error full name 250 slot 250 di sini ya, double L, kemudian 287 ini slot.
artikel berhasil tersimpan. Oke, berhasil ya di sini. Artikel baru news. Oh, ini new ya, berarti di formnya news. Oke, sudah berhasil kesimpan. Kita cek di websitenya. Oke, ini dia ya. Nah, sudah berhasil ini artikel baru. Oke, ini isinya. Oke, sudah berhasil. Jadi cukup panjang ya tutorialnya untuk video ini. Oke, kita bahas controllernya di sini. Ya, ini artikel save ya. Yang pertama ini untuk menangkap post ya, post dari form artikel form ya, atau artikel form. Ini dia ya. Kemudian kalau statusnya new, maka ini akan ditangkap ya. Untuk text fieldnya ini dia, text field. Untuk fotonya kita akan menggunakan function ataupun library upload di code editor ya. Oke, ini deskripsi seperti ini. Oke, kita masukin ke data array, kemudian kita insert ya artikel ke tabel artikel dan variable data dari sini. Kemudian kita buat flash data redirect ya. Ini kalau statusnya adalah new ya, new. If state sama dengan new. Oke, else nya ini kita akan melakukan untuk update data ya. ID nya sebagai variable kode, kemudian tabelnya get article. Ini untuk menghapus ya, atau menghapus link dengan perintah unlink dari file, kemudian block ya, kemudian row nya ini dia dari tabel artikel. Filenya image header ya. Oke, seperti ini. Kini kita bisa mengkopas dari bagian atas tadi sini. Oke, masukkan ke dalam array, kemudian update data, kemudian set flash data. Nah, ini update ya, ini update. Kalau yang di atas tadi insert, tambah data, ini untuk edit data ya. Kemudian redirectnya ke artikel. Nah, kita sekarang akan mengedit. Kini kita scroll ya, kita scroll perlahan di sini. Ini untuk artikel save. Scriptnya seperti ini. Oke, jadi video bisa di pause, kemudian kita ketik scriptnya. Oke, untuk flash datanya ya, flash datanya kita akan mengcopy dari menu ya, flash data menu. Oke, ini dia div kelasnya, atau yang ini div class sampai ke div penutup ya. Ini dari flash data save menu ya, pada video sebelumnya. Ini kita copy, kita kembali ke artikel. Oke, ini dia artikel berhasil tersimpan. Ini kita paste, tinggal kita edit di sini. Sukses, artikel berhasil tersimpan ya. Kemudian untuk update nya ini kita blok, kita paste. Sukses,
artikel berhasil diedit ya. Oke, kita save. Kita tes ya, kita hapus datanya. Ini artikel baru kita del. Oke, ini kita refresh ya. Kita tambah artikel baru, judul misalkan judul artikel, kemudian image headernya. Oke, ini misalkan, atau misalkan ini open, isinya. Oke, kategorinya news, publish, simpan artikel. Oke, sudah berubah ya, sukses, artikel berhasil tersimpan. Ini dia ya. Di sini kalau kita refresh, oke, berhasil. Oke ya, berarti ini sudah berhasil untuk simpan artikel ya. Kita menggunakan script yang lumayan panjang ini, yaitu kita menggunakan helper URL, kemudian library upload ya, seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Jadi silakan dipelajari untuk source code-nya dari function article save ya, cukup panjang. Jadi selesai video kita untuk membuat artikel save ya, untuk form artikel. Kita nanti lanjut ke video selanjutnya dalam proses pembuatan manajemen artikel, yaitu update ataupun edit dan delete ataupun hapus ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.